Selamat pagi buat kita semua, keluarga besar GBI Avia yang ada di Cemara, Setiabudi, maupun yang di Polonia dan di Stabat maupun Pospei di Jalan Binjai. Hari ini kita jumpa lagi dalam Sapa Jumat pagi. Saya ditemani oleh mahasiswa saya yang akan wisuda minggu-minggu depan ini, Daniel Davin Ferel Simanjuntak. Karena istri saya sedang tugas ke luar kota, sehingga hari ini saya bersama Daniel ini akan memandu kita masuk dalam renungan pagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang telah Engkau sertai dalam kehidupan kami. Hari-hari ke depan yang Engkau janjikan Engkau tetap ada bersama dengan kami. Pagi ini kami datang untuk mendengarkan sabdamu. Terlebih dahulu kami naikkan pujian kami. Kiranya lewat renungan pagi ini kami semakin dikuatkan, kami semakin cinta kepada Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Amen. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Mari tangkap pujian dari awal bersama. Katakan bahwa kami Tuhan, gunung kudus-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Sekali lagi bersama-sama. Sebab itu memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu
ku temukan buahku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan bagimu. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Bapa Surgawi, berkenanlah membukakan pengertian bagi kami, sehingga tatkala kami membaca, merenungkan sabda Tuhan ini, kami boleh memahami rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Berbicara di tengah-tengah kami, ya Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus anak-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita sharing tentang, saya berikan judul, takut akan Tuhan bukan teori. Takut akan Tuhan bukan teori. Untuk itu kita baca firman Allah dari kitab Keluaran pasal 1 ayat 12 sampai 21, saya bacakan buat kita. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Maksudnya yang takut itu orang Mesir. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka. Memahitkan artinya membuat sengsara dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan pekerjaan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, artinya di ladang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Jadi barangkali itu jam kerjanya melebihi normal, standar kerjanya, volume kerjanya begitu banyak, dan lain sebagainya. Upahnya mungkin tidak dibayar, gizinya tidak diperhatikan, jam istirahat tidak ada. 15. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, kata Firaun, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Nih kita lihat konsentrasi pada Sifra dan Pua. Takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Ini jawaban bijaksana dari dua bidan itu. Ayat 20, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Saya garis bawahi 2 kali Musa mencatat takut akan Allah, yaitu yang terjadi pada diri Sifra dan Pua, yang ada di ayat 17 maupun ayat 21. 2 kali diberikan pengakuan atau predikat takut akan Allah. Saudaraku, sebenarnya pada masa itu
Orang Israel kebanyakan hidup dalam tekanan, takut kepada Firaun, takut kepada orang Mesir, tetapi sebetulnya orang Mesir juga takut kepada Israel. Firaun juga takut kepada Israel. Kenapa? Dia melihat pertambahan jumlah penduduk dari etnis Ibrani itu demikian pesat, dan mereka merupakan orang-orang yang katakanlah menonjol dalam bidang pekerjaan, sehingga dia khawatir kalau suatu waktu terjadi gejolak lalu komunitas Ibrani ini akan berpihak kepada katakanlah gerakan oposisi gitu, bisa menjungkir balikkan kekuasaan Firaun. Dan untuk mencegah itu, dalam rasa takutnya dia melampiaskan ketakutan itu dengan menekan orang Ibrani, memahitkan hidup mereka dengan harapan mereka akan berkurang jumlahnya, standar kesehatannya buruk, berkurang secara gradual jumlah mereka. Dan secara khusus dia laksanakan suatu perintah, setiap bayi orang Ibrani jenis kelamin laki-laki harus dibunuh segera sesudah lahir. Itu yang terjadi waktu itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang Israel hidup dalam ketakutan terhadap tuan mereka, orang Mesir. Orang Mesir takut kepada mereka. Ada dua orang yang tidak hidup takut kepada manusia, yaitu Sifra dan Pua. Mereka melampaui ketakutan terhadap rejim yang tirani itu. Mereka memilih untuk takut akan Allah. Sehingga sekalipun Firaun memerintahkan mereka melakukan tindakan di luar kemanusiaan, tindakan pembunuhan, tindakan genosida terhadap bayi-bayi Ibrani itu, namun mereka tidak melaksanakan itu. Sebab bagi mereka lebih takut kepada Tuhan ketimbang takut kepada Firaun dan perintahnya. Dan mereka tentu meresikokan kehidupannya. Ada resiko di balik itu. Takut akan Tuhan selalu ada risikonya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari cerita tentang Sifra dan Pua tadi, kita mau menarik beberapa pelajaran. Hari ini 4 saya uraikan secara pendek-pendek. Yang pertama, saudaraku, takut akan Tuhan itu bukan soal lokasi. Artinya lokasi kita dimanapun, kita dipanggil untuk hidup takut akan Tuhan. Di sini lokasinya jelas di tanah Mesir, bukan di tanah perjanjian, bukan di Yerusalem, di tanah Mesir, di negeri orang lain. Sifra dan Pua takut akan Tuhan. Saudara, kejadian di tanah Mesir ini bukan di tanah perjanjian itu memberikan garis bawah bagi saya bahwa sebetulnya hidup takut akan Tuhan itu harus dengan kesadaran bahwa Allah kita, Allah yang disembah oleh Abraham yang menurunkan Ishak, Yakub dan 12 suku Yakub ini adalah Allah yang berdaulat universal. Allah kita bukan Allah lokal. Sehingga ketundukan kepada Dia tidak terbatas pada lokasi tertentu. Dia berdaulat di segala wilayah, berdaulat di tanah Kanaan, berdaulat di tanah Mesir, berdaulat di negeri-negeri yang lain. Sifra dan Pua tentu memiliki kesadaran itu, saudaraku. Sehingga sekalipun mereka sedang terdampar di tanah Mesir, dia tetap hidup takut akan Tuhan. Secara khusus saya garis bawahi Sifra dan Pua ini. Saudaraku, sebetulnya lebih lagi lokasi ini menceritakan apa? Yaitu di sini tidak ada katakanlah pusat penyembahan situs ibadah bagi mereka. Hampir sama nanti di Babel tidak ada bait Allah. Lagi pula pada waktu itu belum ada kitab suci, belum ada hukum Taurat secara tertulis. Taurat secara lisan itulah yang mungkin diakses oleh Sifra dan Pua. Belum ada kitab suci seperti sekarang ini. Sedangkan Musa sendiri pun masih dalam proses menuju lahir. Bayi yang lahir di antara zaman itu ketika perintah Firaun diberikan, salah seorang di antaranya adalah Musa sendiri. Jadi belum ada kitab Kejadian, kitab Keluaran ini. Ini nanti belakangan hari diriwayatkan, dikisahkan, dituliskan cerita itu oleh Musa.
Berarti Shifra dan Pua belum pernah melihat tulisan itu. Tetapi di lokasi itu Allah hadir. Itu sebabnya mereka hidup takut akan Tuhan, tidak mau melakukan hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Sering orang hidup suci di lokasi yang tertentu saja. Ada orang yang hidup suci ketika di rumah suci, rumah ibadah. Ketika di rumah yang lain, ya wallahu alam gitu ya. Ada orang yang ketika di situs-situs rohani, cara berjalannya, cara bertutur katanya, bahkan kadang-kadang pakaiannya pun putih gitu ya. Penampilan wajahnya begitu teduh gitu. Ketika dalam lokasi situs rohani itu, ruang ibadah itu. Tetapi di luar itu, wow, tidak sedikit orang berperilaku hidup yang sungguh amat berbeda. Saudaraku, penekanan kita hari ini sesuai dengan Shifra dan Pua. Takut akan Tuhan, tidak peduli lokasinya dimanapun. Katakan amin. Di rumah ibadah, di rumah kita, di rumah makan, di rumah penginapan, tidak di rumah, di jalan raya, di toko, di pabrik, di perkebunan, di penerbangan, di markas kerja kita, dimanapun, di ruang sendiri kita, semua lokasi dihadiri oleh Allah. Maka di sana adalah tempat kita untuk hidup takut akan Allah. Yang kedua, dari kisah Shifra dan Pua ini, saudaraku, kita belajar bahwa takut akan Tuhan itu tidak peduli situasinya apa. Tadi lokasinya enggak menjadi soal, mau dimanapun. Situasinya pun tidak menjadi soal. Ini kita lihat tadi, situasinya kan berat. Sudah bertahun-tahun mereka hidup dalam represi rejim yang tidak menghargai lagi jasa Yusuf dahulu yang menyelamatkan negara Mesir. Ini kan sudah mungkin menuju ke tahun ke-400 ini. Mungkin tahun 350 mereka ada di sana, 350 tahun sudah berdomisili di sana. Di ujung-ujung, sebab mereka kan 400 tahun di tanah Mesir. Nah, bagian ujung ini, penguasa Mesir ini tidak menghargai jasa Yusuf yang dahulu menjadi pahlawan besar bagi negeri itu. Dan sekarang bertindak terbalik, menyiksa mereka, menekan mereka, memahitkan hidup mereka, membuat mereka hidup dalam segala stres gitu ya. Dibuat pahit itu, dibuat sengsara, saudaraku. Tidak diperlakukan manusiawi. Dianggap dihinakan seperti binatang, sebagai alat ekonomi saja. Situasinya begitu berat, tetapi Shifra dan Pua tetap takut akan Tuhan. Secara khusus mereka dalam situasi diberikan perintah langsung oleh Firaun. Yang mana kalau perintah itu dilanggar, resikonya tentu bisa keselamatan jiwanya, keselamatan nyawanya. Situasinya berat, tetapi Shifra dan Pua tetap teguh untuk hidup takut akan Tuhan. Mereka membiarkan bayi-bayi Ibrani lahir. Nanti ketika diinterogasi oleh Raja Firaun, kenapa kalian tidak membunuh bayi Ibrani? Mereka membuat cerita, siasat cerita. Orang Ibrani itu perempuannya kuat-kuat katanya. Belum kami sampai, sudah melahirkan. Apakah betul demikian atau mereka yang melambat-lambatkan di perjalanan? Atau sengaja membiarkan sebetulnya bayi-bayi itu lahir. Tapi mereka, saudaraku, meresikokan hidupnya. Siap untuk menerima resiko terburuk. Situasinya buruk. Tetapi mereka tetap hidup takut akan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali orang bertahan prinsip. Maksudnya memegang prinsip bila situasinya berlangsung baik-baik saja. Ya, bila semua yang diperlukan ada, tersedia, situasinya baik dan terkendali, ya dia takut akan Tuhan. Tetapi begitu terjadi persoalan, begitu terjadi kekurangan, tidak sedikit orang langsung berubah, langsung brutal, saudaraku. Tidak jarang kita lihat orang berebut makanan, berebut pembagian kupon untuk mendapatkan bantuan, berebut gitu ketika terjadi kelangkaan.
manusia yang asli, tanda kutip sisi kebinatangan itu kadang-kadang muncul keluar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak jarang kita melihat orang dalam situasi baik-baik saja dia baik. Tapi ketika situasi datang buruk dia berbalik, saudaraku. Yang tadinya dia mendapatkan sesuatu, dia aman, tidak mendapatkan, lalu protes, teriak, brutal, saudaraku. Hari ini kita belajar seperti Sifra dan Pua. Tak peduli situasinya apapun, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Tak peduli situasi pandemik ini, tetap takut akan Tuhan. Saya selalu berulang kali mengajarkan, kekurangan, kemiskinan bukan alasan untuk menipu. Demi keuntungan bukan alasan untuk merekayasa. Tetap takut akan Tuhan, sebab Tuhan harus kita hormati tadi, tidak peduli lokasinya dimanapun. Saudaraku, spiritualitas kita haruslah spiritualitas yang tidak kondisional, tidak situasional. Jangan tergantung kondisi. Kalau ada yang mengawasi, dia hidup lurus. Kalau ada yang menasehati atau masih ada yang perlu disegani. Ketika ada bos, dia kerja. Ketika bosnya sudah keluar, dia berleha-leha. Tidak demikian, saudaraku. Apapun situasinya. Manis, pahit, asam, garam, kekurangan, kelimpahan. Dipuji orang, dihina orang. Diberi keuntungan, dirugikan orang. Kita memilih tetap takut akan Tuhan. Berjalan lurus, saudaraku. Situasinya kepepet, nah ini seringkali ini. Situasinya kepepet, Pak, terpaksa, Pak. Nggak ada pilihan lain, Pak, gitu orangnya. Enggak jadi alasan. Tetap lurus, tetap hormat kepada Tuhan. Tetap berikan bagian yang merupakan miliknya orang lain. Beri yang bukan milik kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kisah Para Rasul 5 ayat 27 saya bacakan. Ini kisah Petrus. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Maksudnya nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan kamu telah mengagungkan darah orang itu kepada kami. Menanggungkan darah orang itu kepada kami. Ayat 29 kita baca. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya. Nah ini yang kita mau catat, apa katanya itu. Demikian, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu walau firman itu belum tertulis dan belum diakses dibaca oleh Sifra dan Pua, kebenaran itu telah mereka miliki. Memang kita mungkin ditakutkan oleh situasi Firaun waktu itu. Tetapi Sifra dan Pua memilih lebih harus takut kepada Tuhan. Jadi kita dapatkan dua pelajaran, yaitu takut akan Tuhan tidak tergantung lokasi. Yang kedua, takut akan Tuhan tidak tergantung situasi atau kondisi. Yang ketiga, saudaraku, takut akan Tuhan itu tidak peduli apa profesi. Agaknya ini si semua ya, lokasi, situasi, profesi. Kita sudah kenalan tadi Sifra dan Pua ini profesinya apa? Bidan, midwife, menolong kelahiran, saudaraku. Pekerjaannya bukan nabiah atau nabi perempuan, bukan imam perempuan, bukan pelayan firman di ruang ibadah gitu. Mereka pekerjaan yang mungkin dicap orang sekuler gitu. Tapi saya sebetulnya tidak terlalu menyukai istilah sekuler. Sebab bagi saya semua pekerjaan kita adalah pekerjaan bernilai rohani. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau bukakan supaya terang benderang ini poin ini. Bahwa ini kita takut akan Tuhan apapun profesi kita. Ya, seringkali kita dengar begini Bapak Ibu. Ini maaf, ini bukan sentimen ya, bukan hanya membuka fakta, mengungkap fenomena agar kita terang benderang dalam rangka kita membimbing agar kita takut akan Tuhan apapun pekerjaan kita.
Begini saudaraku, sering kita dengar begini. Ketika ditemukan katakanlah kebolongan, kekurangan, kesalahan seorang hamba Tuhan, sering orang langsung berkata, percuma hamba Tuhan. Nah ini, percuma hamba Tuhan, percuma pendeta. Bagaimana kalau profesi lain melakukan kelemahan, kekurangan? Apakah kita bilang, percuma polisi, percuma guru, percuma dokter, percuma pengacara, percuma pejabat publik? Agaknya kita tidak gunakan itu. Apa yang terkandung pada fenomena ini? Seolah-olah tuntutan hidup suci atau takut akan Tuhan itu hanya berlaku bagi hamba Tuhan. Kalau profesi lain seolah-olah kita toleransi, ya bolehlah, maklumlah. Tidak saudaraku, Shifra dan Pua ini bukan nabi saya katakan. Bukan imam, bukan pejabat di bait Allah katakanlah begitu. Bukan pelayan pengkhotbah. Pekerjaan mereka mengurusi ibu dan bayi dalam proses kelahiran. Memandikan bayi, memotong tali pusar, membersihkan pendarahan yang terjadi. Itu yang dikerjakannya. Tetapi di dalam profesinya itu, dia takut akan Tuhan. Saya rindu kita saudaraku menyadari hal ini, bahwa hidup takut akan Tuhan itu tak peduli profesi kita apa. Amin Bapak Ibu. Semua profesi dipanggil untuk melayani Tuhan. Sebetulnya pelayan Tuhan itu bukan hanya pendeta, penginjil, evangelis. Bukan hanya kalau di gereja Batak itu situa gitu ya. Sintua, bukan. Melayani itu semua kita. Dalam konteks kita masing-masing. Dalam pekerjaan kita masing-masing, dalam situasi kita masing-masing, dalam lokasi kita masing-masing. Kita dipanggil untuk takut akan Tuhan. Apapun pekerjaan kita. Ada orang pernah saya dengar, Pak kalau bisnis Pak, kalau enggak tangan kotor enggak bisa untung Pak. Kalau enggak lincah Pak, kalau enggak menghalalkan cara-cara Pak, enggak bisa untung Pak. Saya mau menganulir pendapat itu dengan meluruskan, kalau kita melihat perusahaan yang berumur panjang saudaraku, itu adalah perusahaan-perusahaan yang menjaga produknya, kualitasnya, performance-nya dijaga, artinya berjalan lurus. Kadangkala mereka salah produk ditarik dari peredaran dengan tanggungan biaya yang besar. Mereka merekondisi produk yang ada kecacatan itu. Artinya apa saudaraku? Bahwa jalan lurus adalah jalan yang menguntungkan. Jalan bengkok, jalan curang mungkin memang bisa meraup sesuatu, tapi segera pula itu hilang. Kalau saudara bercermin perusahaan-perusahaan yang jungkir balik, kebanyakan itu juga perusahaan-perusahaan yang main kotor. Mereka yang justru tidak bertahan lama. Brand-brand ternama itu kan brand-brand yang menjaga standar kerjanya tinggi. Demikian saudaraku saya mencuci suatu pendapat, suatu konsep agar jangan kita turut pendapat itu. Bahwa sebetulnya jalan lurus adalah jalan berkat. Berarti apapun profesi kita, kita harus takut akan Tuhan. Mencari untung. Bukannya kalau takut akan Tuhan tidak mencari untung. Enggak, mencari untung juga. Enggak mungkin kita berusaha mencari buntung, mencari rugi. Cari untung, tapi jalan yang lurus. Kalau produk itu second, maksudnya kualitas kedua, kita bilang kualitas kedua. Jangan bilang ini kualitas prima. Ya, enggak apa-apa cari untung saudaraku, semua cari untung. Tentara, dia harus takut akan Tuhan. Dalam juklak pekerjaan mereka, laksanakan itu artinya takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah kita dapatkan 3 pelajaran. Pertama tadi takut akan Tuhan, tak peduli lokasinya di mana, tak peduli situasinya bagaimana, tak peduli profesinya apa. Yang terakhir saudaraku, melalui kisah Shifra dan Pua ini, kita bisa belajar bahwa hal takut akan Allah artinya melayani Tuhan, melayani Allah, itu lintas gender. Lintas gender artinya
hal mengenai pelayanan itu bukan hanya domain atau milik daripada kaum pria, kaum Adam. Perempuan juga. Seringkali dikesankan bahwa ada pembenaran tradisi androsentrisme seperti yang nampak dalam fenomena kebudayaan Yahudi dan banyak kebudayaan bangsa-bangsa, bahwa laki-laki itulah yang berurusan hal-hal spiritual gitu ya. Sebagaimana menjadi imam, menjadi nabi adalah laki-laki. Tapi sebetulnya tidak. Di Alkitab sendiri ada banyak tokoh-tokoh perempuan. Mulai dari Hawa lah nanti, Ibu Sarah, Ibu Ribka, terus ya. Termasuk Sipra dan Fua, ada Deborah, ada Esther. Di Perjanjian Baru ada Maria, Maria Magdalena, Lydia, dan banyak nama yang lain, Salome. Jadi saudaraku, untuk melayani Tuhan ini lintas gender, bukan hanya milik laki-laki. Berarti saudaraku, mendukung perjuangan emansipasi wanita dari sudut etika, sudut teologi Kristen, kita membenarkan pelayanan eksis bagi dunia perempuan, lintas gender. Sifra dan Pua adalah dua tokoh perempuan yang berani bertindak kontra terhadap hal yang diperintahkan berlawanan dengan Allah. Kita boleh kontra kalau perintah itu berlawanan dengan Allah. Maksudnya gini saudaraku, kapankah kita boleh membantah, katakanlah pemerintah, membantah atasan kita atau siapapun otoritas di atas kita? Kapankah kita tidak tunduk kepada mereka? Yaitu hanya dalam hal ketika mereka, kalau saya ikuti perintah yang diberikannya, itu artinya saya melanggar perintah Tuhan. Itu artinya saya merusak hubungan dengan Tuhan. Dalam hal seperti itu, Sifra dan Pua berani saudaraku untuk tidak melaksanakan amanat dan perintah daripada Firaun. Mereka berpihak kepada bayi-bayi yang lahir yang lemah ini ketimbang Firaun yang usianya sudah tua, jabatannya tinggi tapi lemah, tidak bisa membela kaum yang lemah. Jadi orang kuat itu katanya adalah orang yang bisa membela orang yang lemah. Jadi saya simpulkan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekarang ini saudaraku, bahwa melayani Tuhan dalam segala keadaan seperti Sifra dan Pua ini ya, bukan teori tapi nyata-nyata di lapangan. Mereka pro-life. Saya tambahkan sedikit lagi, pro-life, membela kehidupan. Itu berarti Sifra dan Pua, sekalipun waktu itu belum ada sumpah kedokteran, tapi mereka sudah menerapkan pro-life dalam standar pekerjaan mereka sebagai bidan. Saya berdoa dan saya berharap agar kita semua adalah orang-orang yang takut akan Allah. Apapun lokasi kita, apapun situasi kita, apapun profesi kita, kita tetap mau melayani Tuhan dengan hidup takut akan Allah dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menjalankan firman Tuhan, selamat menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong kita. Haleluya. Kita naikkan pujian pendek ini. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Haleluya. Sebelum kita akhiri, saya bacakan Roma 2 ayat 13, bunyinya demikian. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi takut akan Tuhan dalam segala lini hidup kita.
Sebab Yesus pun memberikan perintah bahwa jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kamu. Tuhan mau kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi melakukan apa yang kita dengar. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan pagi ini. Kami belajar kebenaran dari tokoh perempuan Sifra dan Pua. Kiranya apa yang telah kami dengarkan menjadi rema di dalam kehidupan kami, mengisi hati kami, mengisi ruang celah-celah di dalam seluruh pikiran kami, menguasai hidup kami, sehingga mengubahkan cara kami menjalani hidup ini, hidup yang semakin takut akan Tuhan dalam segala lini kehidupan. Inilah harapan kami, inilah komitmen kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami berdoa Tuhan untuk apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, bahkan hari-hari yang akan kami lalui ke depan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Pelihara hidup kami Bapa, jagai kami, pelihara juga kami, hindarkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Kasih karunia-Mu turun atas kami, memberikan kekuatan yang baru, memberikan penghiburan, memberikan kesembuhan, bahkan membuka berkat-Mu turun atas kami. Haleluya, haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita saudaraku, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu sehingga engkau penuh dengan damai sejahtera. Lanjutkanlah aktivitasmu dan bawalah berkat Tuhan dalam seluruh hidupmu mulai saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Jumat. Tuhan memberkati kita. Shalom.